ketimpangan-ketimpangan apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi, gitu ya. Karena prinsip akuntansi itu adalah standar, ya. Kita harus mengikuti prinsip yang telah dikeluarkan oleh IAI atau IAI, masih ingat Ikatan Akuntan Indonesia, ya. Kemarin kita sudah sampaikan mengenai PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Itu harus diikuti. Ya, pengendalian internal. Kenapa pengendalian internal? Ya, karena supaya perusahaan itu menerapkan prinsip-prinsip yang benar, ya. Kalau tidak lakukan pengendalian dikhawatirkan akan terjadi, ya boleh dibilang bisa penyelewengan, ya bisa standar yang ada tidak diikuti dan sebagainya, gitu ya. Itu kita harus melakukan pengendalian internal setiap perusahaan, ya, karena akhirnya kalau pengendalian internal itu baik, itu diharapkan bahwa kondisi perusahaan, operasional perusahaan akan aman, baik. Oke, pengertian tadi sudah disinggung sedikit, ya. Pengendalian internal control mencakup rencana organisasi serta metode-metode terkait dan pengukuran yang diadopsi perusahaan, ya. Yang diadopsi perusahaan, ya. Jadi ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan, yang harus diterapkan di perusahaan, ya. Ini tujuannya, ya. Pengendalian internal itu dilakukan oleh perusahaan. Itu tujuannya satu adalah melindungi aset. Ya, bisa dari pencurian, perampokan, penyalahgunaan. Aset ini apa aja aset? Kalau baca aset, pikiran kita kan sudah gedung, tanah, ya, peralatan dan sebagainya. Padahal aset itu yang paling rentan terhadap itu pencurian, perampokan, bisa penyalahgunaan, itu adalah kas, ya, termasuk kas di sini. Dan sebuah jenis aset itu harus dilindungi oleh perusahaan, ya. Yang kedua, meningkatkan keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansi menurunkan risiko kesalahan dan ketidakteraturan dalam proses akuntansinya. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa akuntansi itu adalah suatu standar, ya. Standar yang sudah ada itu tidak boleh diturunkan derajatnya, bahkan harus ditingkatkan, gitu ya, supaya kita bisa lebih baik dalam hal melindungi aset-aset perusahaan. Itu adalah tugas daripada manajer keuangan, ya, financial manager dan jajarannya, bukan manajer aja, anak buahnya, staf-stafnya semua harus berkontribusi untuk melakukan pengendalian internal, ya. Selanjutnya ada beberapa prinsip pengendalian, ya, supaya kita bisa melakukan dengan baik, ya, supaya tidak dilakukan secara sendiri, tapi dilakukan secara struktural, gitu ya. Dalam hal ini adalah semua komponen yang ada di perusahaan, gitu ya. Yang pertama adalah pembentukan tanggung jawab, ya. Semua komponen di dalam perusahaan punya tanggung jawab sendiri-sendiri, ya, punya tanggung jawab sendiri-sendiri, dan tanggung jawab itulah yang harus dipegang untuk apa yang harus dilakukan tetap harus dilakukan dengan baik, ya. Tanggung jawab A dengan tanggung jawab B itu seharusnya berbeda, ya. Kalau ada yang sama, itu adalah yang
kemungkinan terjadinya suatu, tadi dibilang penyalahgunaan, penyelewengan, karena bisa aja bekerja sama gitu ya. Jadi satu orang dengan orang lain itu sedapat mungkin tanggung jawabnya berbeda. Oke. Pemisahan tugas, nah itu udah jelas pemisahan tugas, pemisahan fungsi, pembagian kerja. Nah itu. Kalau satu orang punya tugas beberapa banyak, katakanlah menerima uang dia, terus mengatur uang dia, membukukan uang dia, terus membelanjakan uang juga dia. Nah ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, walaupun tidak disengaja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Ya, karena tugasnya begitu banyak yang harus dilakukan, apalagi berhubungan dengan uang. Prosedur dokumentasi, ya dokumentasi juga harus ada prosedurnya. Prosedurnya siapa yang harus tanda tangan, siapa yang harus mengeluarkan dokumentasi, ya. Karena dokumentasi ini adalah dokumen dokumen awal untuk melakukan pencatatan akuntansi gitu kan kemarin ya. Makanya dokumen itu harus dibuat secara baik, benar, dan tepat. Gitu ya. Dan semua unsur-unsur yang ada itu harus dilampirkan jadi satu dokumen. Ya. Itulah sebagai dasar untuk melakukan pencatatan akuntansi. Selanjutnya pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik. Nah ini fisik. Ya, kalau fisik gitu biasanya ini kan yang berhubungan dengan fisik itu adalah barang-barang yang nyata, barang-barang yang terlihat, barang-barang yang ada barangnya gitu ya. Itu harus dilakukan pengelolaan dengan baik ya. Katakanlah perusahaan punya mobil untuk operasional. Ya, itu harus dicek semua PPKB-nya, STNK-nya, kalau waktunya bayar pajak ya. Terus kalau perusahaan punya komputer ya. Kalau komputer ini kan bisa dibilang mobile sekali ya. Sekarang diambil ditempatkan di bagian A. Besok diambil lagi ditempatkan di bagian B dan seterusnya. Dia berputar terus. Nah, itu harus tercatat gitu. Harus tercatat. Kemana sirkulasi atau kemana pergerakan barang tersebut harus punya catatan. Gitu ya. Pertama di bagian A. Ternyata suatu saat dipindah ke bagian B. Nah, itu harus dokumennya ada bahwa barang tersebut dari bagian A sekarang pindah ke bagian B. Nanti juga begitu kalau pindah lagi terus. Ya, termasuk barang-barang lain gitu ya. Mekanik dan elektronik yaitu bisa dilakukan secara elektronik ya. Secara elektronik. Jadi otomatis kita bisa melakukan hal-hal yang sudah menjadi standar perusahaan. Verifikasi internal independen. Verifikasi itu adalah verifikasi adalah penelusuran dokumen-dokumen ya. Katakanlah dokumen pendapatan premi perusahaan. Ini diverifikasi oleh bagian-bagian atau orang-orang tertentu. Tidak boleh orang sembarangan yang verifikasi. Ya. Karena mereka sudah punya tugas, punya tanggung jawab, gitu ya, tanggung jawab dan tugas tersebut. Ini benar nggak premi? Jumlahnya 10 juta. Gitu ya. Jangan-jangan nanti 12 juta.
atau bahkan malah 8 juta. Itu harus ditelusuri kebenarannya. Ya, setelah benar, oke, yakin, baru diverifikasi dengan mengunggah tanda tangan. Ya, tanda tangan. Jadi sah dia. Kalau belum ada tanda tangan, pendapatan itu belum sah. Apalagi beban perusahaan, biaya perusahaan harus diverifikasi oleh orang-orang tertentu yang punya wewenang untuk itu, punya tugas untuk itu gitu ya. Pengendalian lainnya, ya mengikat karyawan yang memegang kas, diasuransikan dan rotasi tugas ya. Jadi kalau pegawai biasanya bekerja dalam satu bagian tertentu terlalu lama, itu kan menyebabkan kebosanan, ya, bosan kerja di situ terus. Jadi dilakukanlah penyegaran, dipindah ke bagian lain, gitu ya, pindah ke bagian lain untuk mencari hal-hal baru. Rotasi itu pindah ke bagian lain, gitu ya. Atau bisa memberi cuti pegawai supaya refreshing, nanti begitu masuk sudah seger kembali, gitu ya. Itulah prinsip-prinsip yang bisa dilakukan untuk melakukan pengendalian daripada perusahaan. Pengendalian internal atas penerimaan kas. Nah, di mana penerimaan kas? Di penerimaan over the counter. Pengendalian over the counter dalam bisnis retail ini biasanya kalau kita lihat di toko-toko retail, apakah Indomaret, ya seperti Indomaret, apalagi banyak ya, itu terpusat pada mesin kas. Itu tempatnya di depan konsumen, gitu ya. Jadi konsumen bisa mengikuti, ya, bisa ngelihat barang-barang yang dibeli beserta jumlah dan harganya. Ya, itu biasanya ditempatkan dekat pintu keluar supaya lebih gampang, ya. Itu cuman teknis, gitu ya, teknisnya. Tapi rata-rata memang seperti itu. Karena secara prinsip, secara pengalaman itu sudah membuktikan bahwa itu adalah hal yang baik, gitu ya. Jadi Indomaret, apalagi Alfamaret, itu rata-rata, walaupun itu yang pribadi-pribadi juga itu melakukan hal seperti ini. Itu biasanya ditempatkan di tempat pintu keluar, itu berhadapan dengan konsumen, ya. Jadi konsumen tahu apa yang dibeli itu berapa harganya, gitu ya. Jadi itulah pengendalian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak ingin. Yang kedua, penerimaan surat atau cek. Jadi biasanya kalau perusahaan itu melakukan pembayaran sesuatu yang jumlahnya mungkin cukup besar, itu sebaiknya menggunakan cek atau surat cek, atau bisa menggunakan giro, ya. Jadi cek atau giro. Jadi karena cek itu adalah berupa surat, ya, yang apabila diperlukan bisa dicairkan di bank oleh yang tertera di cek tersebut, ya. Jadi kalau cek itu atas nama Tuan Abadi umpamanya, tidak boleh saudara Toto itu mengambil uangnya di bank, kecuali Tuan Abadi memberi surat kuasa kepada Tuan Toto, gitu ya. Cek ini ada cek atas nama dan ada cek bukan atas nama, ya. Kalau cek atas nama itu tadi, cek itu harus dicairkan oleh orang yang tertera di dalam cek tersebut. Tapi kalau cek yang bukan atas nama, siapapun pemegang cek itu berhak untuk mencairkan cek tersebut, gitu ya. Hati-hati mengeluarkan cek, ya. Karena cek itu bisa dicairkan secara tunai atau bisa ditransfer ke rekening perusahaan. Nah, gitu ya. Itu kalau cek.
ada lagi giro. Kalau giro itu adalah tidak bisa dicairkan dalam bentuk cash, tapi harus di over atau ditransfer ke dalam rekening. Ya, kalau giro ini rata-rata gironya adalah atas nama. Atas nama di dalamnya itu harus yang dituju kalau uangnya ditransfer gitu ya. Ya, kalau seandainya perusahaan mengeluarkan cek satu hari 5 cek, 2 hari itu harus dibuatkan rekapnya dan ditandatangani sebagai pertanggungjawaban. Ya, yang tanda tangan di sini juga tidak boleh sembarangan. Ini yang bertugas, siapa yang punya hak. Ya, sesuai dengan SOP perusahaan gitu ya. Ya, daftar inilah sebagai sebagai bahan untuk melakukan untuk melakukan verifikasi, ya, bahan verifikasi apakah benar yang cek yang dikeluarkan itu seperti ini gitu ya. Biasanya itu kalau cek itu adalah semacam lembaran-lembaran, jadi satu itu berkumpul dalam satu buku cek. Itu bisa isinya sekitar mungkin ada 10 lembar cek, ada 20, ada 50 lembar. Dan setiap cek itu punya nomor seri yang berurutan. Ya. Jadi kalau seandainya cek ada 20 lembar, satu lembar hilang akan ketahuan dari nomor serinya. Kemana cek itu? Nah, inilah ya, tugas ini adalah sebagai pembanding untuk melakukan verifikasi itu harus dicari kemana satu yang keluar, yang tidak ada di buku tersebut ya. Ya, karena nomor serinya keluar dari buku cek gitu ya, seandainya ada. Kalau nggak ada ya udah diverifikasi. Dia sistem voucher itu adalah jaringan persetujuan oleh individu yang berwenang secara independen untuk memastikan bahwa seluruh pengeluaran adalah tepat ya. Ini adalah bagian daripada sistem voucher itu. Ya, cek kalau sehari katakanlah cek keluar itu adalah 5 lembar, besoknya ada 5 lembar, besoknya ada 7 lembar. Itu harus dibuat dalam satu daftar. Ya, satu daftar. Setelah satu daftar nanti ada lagi berikutnya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini dari daftar-daftar tersebut dibuatkan vouchernya. Jadi voucher itu menyatakan bahwa dari lembar verifikasi ada lembar 1, 2, 3 gitu ya. Katakanlah lembar 1 jumlahnya 5 lembar. 5 kali mengeluarkan cek seharga total katakanlah 10 juta. Hari kedua ada 2 lembar dengan total bisa aja lebih besar, bisa 20 juta dan seterusnya. Itu dikumpul jadi satu dalam satu voucher. Ya, voucher namanya voucher gitu ya. Biasanya voucher ini sudah standar dari perusahaan itu ada, tinggal mengisi aja formulirnya gitu ya. Nah, ini diverifikasi lagi nih. Dari lembar 1 dicek lagi, lembar 2 dicek lagi gitu ya. Benar nggak? Dari lembar 1 itu adalah tadi katakanlah 10 juta, lembar 2 20 juta. Benar nggak? Dicek lagi di sini. Ya, sistemnya berjenjang gitu ya. Kalau sudah oke, ya tanda tangan lagi vouchernya di tangan. Kalau tagih kan daftarnya tanda tangan. Kalau sekarang diverifikasi lagi daftarnya itu benar nggak? Kalau sudah benar dibuatkan vouchernya yang ditandatangan sekarang. Gitu ya. Jadi bertahap. Yang kedua sistem transfer data. Ya, transfer itu ada hubungannya tadi dengan cek ya. Dengan cek, kalau cek ini kan kita harus transfer ya, atau kita transfer dengan surat ya. Ada transfer itu dengan cek, ada dengan surat. Surat itu adalah menyatakan bahwa perusahaan A
yang punya tabungan di perusahaan, katakanlah di bank BNI, untuk mentransfer uang sejumlah katakanlah 10 juta kepada PT ABC. Gitu ya. Jadi atas instruksi surat tersebut yang tanda tangan juga harus valid, nggak boleh orang sembarangan tanda tangan, yang punya hak ya di surat itu. Dikasih ke bank, bank akan mentransfer ke PT ABC sebesar yang diinstruksikan, gitu ya. Ya, itu. Tapi ada juga satu sistem transfer yang menggunakan EFT, Electronic Fund Transfer, itu dengan jaringan instruksi, katakanlah kita telepon, tapi ini kita sudah punya janji dulu, sudah punya perjanjian dulu, nggak boleh tiba-tiba kita tanpa punya perjanjian apa-apa dengan bank, tiba-tiba kita transfer, halo BNI, saya ingin transfer uang, ya nggak bisa, harus ada perjanjian sebelumnya, ya, bahwa kita bisa melakukan transfer melalui EFT ini, ya, nggak boleh sembarangan, karena uang itu keluar, tentu orang tiba-tiba ada orang nelpon lagi, ya, ngaku-ngaku dari perusahaan, tolong ditransfer ke rekening ini, nah, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Semuanya harus terdokumentasi yang baik, gitu ya. Ini siapa aja, itu siapa aja melakukan transfer ini, orangnya juga disebutkan itu dalam surat tersebut. Tapi orang lain nanti akan tidak bisa selain orang yang tersebut, gitu ya. Selanjutnya dana kas kecil, pengeluaran dalam jumlah yang relatif kecil dilakukan dengan dana kas kecil, namun tetap menjaga pengendalian secara memuaskan, ya. Jadi kas kecil, kalau kas besar itu biasanya rata-rata itu adalah dari bank. Itu biasa tadi dilakukan transfer melalui elektronik atau melalui surat atau melalui cek atau giro, gitu ya. Kalau sekarang pembayaran-pembayaran dalam jumlah yang relatif kecil, katakanlah untuk membeli ATK, beli pulpen, kertas yang jumlahnya kecil, gitu ya. Terus pembayaran untuk pembelian konsumsi, pembelian perjalanan dinas dan sebagainya, gitu ya. Ini juga harus diatur berapa maksimal yang boleh dilakukan pembayaran melalui kas kecil. Karena kas kecil itu sesuai dengan aturan perusahaan, yang boleh dilakukan pembayarannya adalah 2 juta. Jadi kalau pembayaran 3 juta ya tidak boleh dilakukan dari kas kecil, gitu ya. Jadi aturan ini mesti harus dijaga dengan baik supaya tidak merubah standar perusahaan, gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau maksimal 2 juta itu bisa dilakukan melalui dana kas kecil, itu yang dipegang oleh kasir. Itu adalah uang tunai, maksudnya pembayarannya tunai. Oke. Kas. Nah, ini kira-kira pengendalian internal itu yang bisa dilakukan, dan mungkin banyak lagi hal-hal yang lain ya yang perlu dilakukan. Itu sesuai dengan pengalaman di perusahaan, nanti kan bisa tahu, oh saya harus melakukan ini, gitu. Ada pertanyaan mengenai pengendalian? Belum ada, Pak. Belum. Suara saya jelas nggak di situ? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Nanti kalau nggak jelas di itu ya, Iya, Pak. dikasih tahu saya. Oke, nanti baca lagi, dikembangkan lagi, supaya nanti bisa lebih paham, karena pengendalian itu hal yang mutlak harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Ya, kalau pengendalian tidak dilakukan, ya makanya akan dikhawatirkan akan terjadi mana tadi? Nah ini, yang A ini. Ya, bisa pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan.
Katakanlah tadi saya sampaikan punya komputer tadi tempatnya di bagian A. Kalau nggak ada pengelolaan dengan baik, komputer itu tidak ada di bagian A dan juga tidak ada di bagian B. Ya karena tidak dikelola dengan kemana aset tersebut kan bisa dipertanyakan. Ya itu tercatat. Kalau nggak tercatat itu bisa aja nanti barang tersebut tidak ada dan kita juga tidak tahu barang itu kemana. Ya hati-hati, harus semuanya tercatat. Ya, kita sekarang lebih spesifik kita mempelajari mengenai cash atau kas perusahaan. Cash itu adalah salah satu unsur current asset. Current asset, aset lancar ya. Yang menunjukkan semua mata uang kertas, logam, baik mata uang dalam negeri maupun luar negeri, serta semua surat-surat yang mempunyai sifat seperti mata uang yang dapat segera dipergunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran pada saat dikehendaki. Ya, uang kas itu kas bisa dalam bentuk uang dalam negeri maupun luar negeri, bisa dolar, rupiah, ringgit dan sebagainya. Ya, dan jenis-jenis mata uang yang apa? Yang setara dengan mata uang tersebut. Katakanlah wesel pos, ada kiriman uang. Tapi weselnya belum kita ambil. Nah, karena wesel itu kan mesti harus ambil tunai ke kantor pos. Nah, itu bisa termasuk dengan kas perusahaan. Ya. Ya, uang inilah yang bisa dipergunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran tadi dalam jumlah tertentu. Ya, tadi katakanlah maksimal 2 juta bisa dilakukan melalui kas. Gitu ya. Jadi apa sih jenis-jenis uang? Ada kas, ada uang kertas, logam, uang logam itu termasuk uang kas perusahaan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mata uang asing yang dikeluarkan oleh negara lain. Mata uang asing itu segala macam jenis mata uang yang ada di perusahaan ya. Demand deposit adalah simpanan uang di bank yang setiap waktu diperlukan dapat diambil kembali ya. Kalau demand deposit ini pada dasarnya adalah bisa dalam bentuk tabungan. Tabungan di bank itu kalau BNI ada Taplus, ada tabungan ya macam-macam. Setiap bank itu biasanya punya apa namanya? Punya tabungan ya yang nama-namanya tertentu. Itu termasuk kas perusahaan karena setiap saat bisa diambil dan setiap saat bisa ditambah nilainya gitu ya. Terus ada rekening giro. Nah, rekening giro itu adalah beda ya tabungan sama rekening giro. Kalau rekening giro adalah rekening atas nama perusahaan biasanya. Kalau tabungan itu biasanya atas namanya pribadi seseorang. Ya kalau giro itu biasanya atas nama perusahaan. Jadi perusahaan buka rekening giro di situ bank itu termasuk jenis cash karena setiap saat bisa diambil untuk pembayaran dan setiap saat bisa ditambah saldonya. Postal money itulah order jenis post vessel tadi sudah dijelaskan, surat perintah bayar, money order. Nah itu tadi di atas sudah dijelaskan. Money order ya, yang setiap waktu dapat ditukarkan uang kepada yang disebutkan dalam surat tersebut. Ya kalau di sini kan surat itu bisa dalam bentuk memang surat yang kita ketik sendiri atau surat ini coba lihat dulu. Ya, surat ini
memang yang surat yang kita buat, yang kita sampaikan ke bank bahwa bank akan melakukan ya pembayaran atas instruksi tersebut. Ada cek adalah surat perintah yang dibuat oleh suatu pihak yang mempunyai simpanan atau tabungan di bank yang isinya agar bank tersebut membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain yang disebutkan di dalamnya, yaitu cek tadi sudah disebutkan. Ya, cek itu adalah semacam formulir yang diisi oleh nasabah sejumlah nilai dan juga nama yang akan nanti punya hak untuk mencairkan cek tersebut. Nama itu adalah bisa nama orang atau bisa nama perusahaan. Ya. Kalau nama orang bisa mencairkan, tapi kalau nama perusahaan orang tidak bisa mencairkan. Ya, jadi harus masuk ke rekening perusahaan. Dicek. Ya, cek ini berdampingan dengan giro ya. Ya, giro itu semacam cek, tapi giro ini tidak bisa dicairkan dalam bentuk cash. Ya. Traveler check itu cek untuk melakukan bepergian. Ya. Jadi cek ini adalah berguna untuk membayar yang berhubungan dengan kepariwisataan, ya, membayar ongkos angkut, membayar hotel dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita bicara dengan cek, berbicara cek, ya, itu ada beberapa yang harus kita ketahui dalam cek tersebut supaya kita terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Ada namanya outstanding check. Itulah cek yang sudah dikeluarkan oleh suatu pihak untuk suatu pembayaran kepada pihak lain, tetapi pihak lain tersebut, cek tersebut belum dimintakan pembayaran kepada bank yang bersangkutan. Ya, cek sudah keluar tapi belum dicairkan oleh pihak lain, masih outstanding. Ya, masih outstanding dia. Kalau outstanding itu masih berupa utang, ya. Nanti kalau sudah dicairkan baru dia menjadi beban. Yang kedua adalah checkbook. Saya bilang adalah cek itu terdiri dari beberapa lembar. Yes, bisa 10, 20, mungkin 50 lembar cek, itu namanya checkbook atau buku cek. Di dalam buku cek ini ada nomor seri. Ya, nomor seri ini adalah tidak ada yang sama dengan cek-cek yang lain. Tidak ada yang sama walaupun dengan cek perusahaan yang lain, ya, cek perusahaan lain itu tidak ada yang sama. Makanya di sini dalam melakukan verifikasi, ya, antara nomor cek atau nomor seri cek yang keluar dengan catatan itu harus sama. Kalau ada yang berbeda itu perlu diklarifikasi, ya. Apabila dalam satu buku cek yang katakanlah terdapat 20 lembar, setelah dilakukan verifikasi ternyata terdapat 19 lembar. Nah, satu lembar kemana nih? Nah, ini perlu dicari keberadaannya satu lembar ini kemana. Ya, itu harus dilakukan pengendalian dengan baik. Tidak boleh dilepas begitu aja. Satu lembar cek itu hilang apabila nilai uangnya besar, akan menjadikan kerugian bagi perusahaan. Oke, ada voided check.